Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan rahmat serta hidayahnya berupa kesehatan dan diberikan umur yang panjang serta nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti apa yang kita rasakan saat ini. Baik, perkenalkan, nama saya Dede Riansah. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya ingin mengkaji kembali tentang mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan. Adapun di judul materi yang pertama yaitu perkembangan sistem agama Islam di Indonesia. Di sini kita akan membahas tentang pengertian pendidikan agama Islam. Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia dan berlangsung sepanjang hayat yang dilaksanakan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Karena itu, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antar keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Ahmad D. Marimba memaknai pendidikan sebagai bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membimbing serta mendidik peserta didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan dapat memahami apa yang terkandung dalam Islam secara keseluruhan. Selain itu dapat menghayati makna dan maksud tujuan yang pada akhirnya dapat diamalkan menjadi ajaran Islam yang dianutnya sebagai pandangan hidupnya dan mendatangkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, pendidikan agama adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan manusia yang seutuhnya. Yang seutuhnya ini dimaksud beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu mewujudkan kebenarannya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Berdasarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah, maka tujuan dan konteks terciptanya manusia seutuhnya dapat diartikan bahwa pendidikan Islam merupakan proses penciptaan manusia yang memiliki kepribadian serta berakhlak mulia sebagai makhluk pengamanah di bumi ini. Judul selanjutnya yaitu gambaran sistem pendidikan agama Islam di Indonesia. Keberadaan sistem pendidikan Islam di Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan, di antara lainnya yaitu pengakuan lulusan yang dihasilkan oleh madrasah sebagai sistem pendidikan Islam, sampai pada persoalan tata kelola madrasah yang terkesan masih semerawutan. Sementara itu, perkembangan yang terjadi dalam kehidupan sosial memaksa madrasah harus tetap eksis tanpa harus mengorbankan nilai-nilai yang telah dirintis oleh para ulama sebagai pendiri madrasah. Sejalan dengan perkembangan zaman dan penggeseran kekuasaan di Indonesia, pendidikan agama Islam juga mengalami perubahan. Pendidikan agama Islam mulai bersentuhan dengan sistem pendidikan yang formal, lebih sistematis dan teratur. Perubahan ini berpengaruh terhadap arah tujuan pendidikan Islam yang sebelumnya hanya mengkaji ilmu-ilmu agama, meningkatkan kepada kajian ilmu yang lainnya, seperti ilmu-ilmu umum yang pada umumnya di sekolah-sekolah biasa. Usaha pembaruan pendidikan agama Islam dapat dilihat dengan bergesernya pendidikan surau, langgar, masjid kepada pendidikan madrasah, pondok pesantren atau lembaga berdasarkan keagamaan. Dalam pendidikan ini, sistem modern juga mulai diterapkan. Selanjutnya yaitu bentuk pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan di Indonesia.
Penyelenggaraan pendidikan agama Islam di Indonesia berdasarkan peraturan undang-undang secara langsung dan tidak langsung yang dijadikan pedoman pendidikan agama Islam di institusi pendidikan formal. Dasar hukum penyelenggaraan pendidikan tersebut adalah dasar ideal, yaitu falsafah negara yang berarti Pancasila, dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia ini memiliki keyakinan dan takwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Untuk menyadarkan hal tersebut, maka diperlukan pendidikan agama. Karena tanpa pelaksanaan pendidikan agama, maka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sangat sulit untuk diwujudkan. Haidar Putra Daulay mengatakan bahwa setidaknya ada 3 hal yang terkait dengan pendidikan Islam dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dijelaskan bahwa pendidikan agama adalah hak peserta didik, yang mana disebutkan setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Dalam Undang-Undang Pasal 12 Ayat 4. Dapat dilaksanakan dalam 3 jalur. Yang pertama yaitu jalur formal. Dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam ada berbagai lembaga melalui jalur formal ini. Yang pertama yaitu lembaga sekolah, lembaga madrasah, lembaga pesantren, dan lembaga pendidikan tinggi. Dan adapun jalur yang kedua ini adalah pendidikan non formal. Pendidikan ini dilakukan di lingkungan keluarga saja. Yang selanjutnya yaitu pendidikan usia dini. Pendidikan usia dini ini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Jadi pendidikan ini diberikan oleh orang tua di masa anak masih berumur di bawah usia 5 tahun dan teman bermain termasuk lingkungan sekitar. Adapun yang keempat, pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama atau menjadi ahli dalam ilmu agama. Jadi kesimpulan dari uraian yang sudah saya jelaskan di atas tadi, dapat dilihat bahwa pendidikan agama Islam sebagai sumber nilai yang pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk mewujudkan nilai-nilai agama Islam. Selain itu, pendidikan agama Islam juga sebagai suatu bidang studi, sistem pendidikan agama Islam di Indonesia adalah lebih menekankan kepada aspek keimanan dan keyakinan dalam beragama. Melalui proses pembelajaran, dikemas dalam mata pembelajaran yang diberi nama Pendidikan Agama Islam atau PAI, baik di sekolah umum maupun di sekolah yang diraungi oleh Kementerian Agama. Seperti contohnya madrasah. Pendidikan agama Islam telah dilaksanakan di Indonesia dalam bentuk pendidikan formal, non formal, dan informal. Dengan demikian, pendidikan agama Islam diharapkan untuk bisa meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga nantinya menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlak mulia dalam melakukan kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di judul selanjutnya yaitu konsep budaya nasional sebagai dasar pendidikan. Yang pertama kita memahami dulu pengertian budaya nasional. Budaya nasional adalah kebudayaan yang diakui sebagai identitas negara menurut TAP MPR nomor 11 tahun 1998 menyatakan bahwa definisi kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila adalah perwujudan cipta, karya dan bangsa negara Indonesia dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai bangsa serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan bangsa. Kebudayaan nasional adalah suatu kebudayaan yang digunakan oleh sebagai warga negara dan memiliki syarat dibanggakan serta memberikan identitas terhadap warga negara itu sendiri.
Atau dengan kata lain, pengertian budaya nasional adalah budaya yang dihasilkan oleh masyarakat bangsa tersebut sejak zaman dulu hingga saat ini sebagai suatu karya yang dibanggakan, yang memiliki ciri khas bangsa tersebut dan memberikan identitas warga serta menciptakan suatu jati diri bangsa yang kuat. Yang kedua yaitu pengertian kebudayaan menurut para ahli. Yang pertama ada Sultan Takdir Al-Syahbana. Menurut beliau, kebudayaan nasional Indonesia sebagai suatu kebudayaan yang universal, yang unsur-unsurnya dikreasikan terutama yang masih langka dan dimiliki masyarakat Indonesia masa itu, yaitu teknologi, ekonomi, keterampilan berorganisasi, ilmu pengetahuan, dan upaya mengkreasikan ke arah itu bisa dicapai lewat usaha mempertajam rasio atau akal masyarakat Indonesia dengan mengambil alih dinamisme barat. Judul yang selanjutnya yaitu tujuan kebudayaan nasional Indonesia. Terdapat 4 ketentuan arah dan tujuan pengembangan kebudayaan Indonesia, antara lain yaitu yang pertama adalah kebudayaan nasional merupakan perwujudan hasil upaya dan tanggapan aktif masyarakat Indonesia dalam proses adaptasi terhadap lingkungan dalam arti yang luas. Dan yang kedua, kebudayaan nasional merupakan perpaduan puncak-puncak kebudayaan daerah sehingga mewujudkan kontribusi budaya berbangsa yang sangat kuat. Yang ketiga, yaitu pengembangan kebudayaan nasional itu harus menuju arah kemajuan adab yang dapat memperkokoh dan mempersatukan kesatuan bangsa. Dan yang keempat, tidak menutup kemungkinan untuk menyerap unsur-unsur budaya asing yang dapat mengembangkan dan memperkaya kebudayaan yang ada di negara tersebut, serta mempertinggi kemanusiaan bangsa, baik di seluruh negara maupun terlebih-lebih di Indonesia. Selanjutnya pengertian pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah usaha sadar diri dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, lahirlah pendidikan nasional di negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan semua itu perlu juga yang namanya sistem pendidikan yang merupakan satu kesatuan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional tersebut. Dasar pendidikannya yang dimaksud dengan dasar di sini adalah sesuatu yang menjadi kekuatan bagi tetap tegaknya suatu bangunan atau lainnya. Seperti halnya pada rumah, gedung, maka yang menjadi titik utama itu adalah pondasi. Jika pondasi tidak kuat, maka terjadilah kelongsoran maupun terturunnya tanah tadi karena pondasi yang tidak kokoh. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi pendidikan nasional. Tujuan pendidikan adalah suatu faktor yang amat sangat penting di dalam pendidikan. Karena tujuan merupakan arah yang hendak dicapai atau yang hendak dituju oleh pendidikan. Begitu juga dengan penyelenggaraan pendidikan yang tidak dapat dilepaskan dari sebuah tujuan yang hendak dicapainya. Hal ini dibuktikan dengan penyelenggaraan pendidikan yang dialami bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan yang berlaku pada Orde Lama berbeda sangat jauh dengan Orde Baru. Demikian pula sejak Orde Baru sehingga sekarang rumusan tujuan pendidikan selalu mengalami perubahan-perubahan dari pelita ke pelita sesuai dengan tuntutan pembangunan dan perkembangan kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Adapun fungsi pendidikan nasional sendiri sebagaimana ditegaskan pada Undang-Undang Pasal 3 yang berbunyi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional negara,
kita jelas tertakmut dalam alinea 6 pembukaan Undang-Undang tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Budaya dan pendidikan itu saling berkaitan erat. Dengan adanya budaya, maka pendidikan itu akan sempurna. Bayangkan saja jika pendidikan tanpa budaya, moral, dan norma, maka sikap anak dalam pendidikan itu akan rusak. Lalu bagaimana budaya menjadi dasar pendidikan sendiri? Yang pertama yaitu karena adanya potensi yang menompangi. Di antaranya yaitu potensi cipta, merupakan kemampuan berpikir, potensi rasa, potensi karsa, dan sikap diri. Dengan adanya 3 hal tersebut, maka anak didik dalam pendidikan akan bertindak benar dan baik dalam menghadapi karya hasil pendidikan mereka. Dan anak didik dapat menghasilkan prestasi yang baik. Kesimpulannya, budaya nasional Indonesia adalah budaya yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Sejak zaman dulu maupun sampai saat ini, kebudayaan nasional sesungguhnya dapat berupa sambungan dari kebudayaan lokal, yang sambungannya beberapa kebudayaan lokal tergabung menjadi satu ciri khas yang kemudian menjadi kebudayaan nasional. Adapun pendidikan adalah proses pembimbingan, pemberian penjelasan dan pengertian semua hal yang bersifat mendidik untuk perkembangan anak yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak, yang berguna untuk kehidupan anak dan melaksanakan tugas dan kegiatan dalam keseharian agar tidak selalu memerlukan bantuan orang lain. Beranjak ke materi selanjutnya yaitu pendidikan Islam dan budaya. Yang pertama, pengertian pendidikan Islam dan budaya. Pendidikan Islam adalah proses perubahan sikap dan tingkah laku seorang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan, proses, dan pembuatan dalam cara mendidik. Kemudian menurut Muhib, pendidikan yaitu proses dengan cara tertentu sehingga memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan cara bertingkah laku sesuai kebutuhan. Tujuan pendidikan Islam sendiri adalah membentuk manusia yang soleh, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam pengertian yang sesungguhnya, suatu lembaga pendidikan Islam harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Menurut Muhammad Atiyah Al-Bashi, menyatakan ada 5 tujuan umum bagi pendidikan Islam, yaitu yang pertama membantu pembentukan akhlak manusia, yang kedua untuk mempersiapkan kehidupan maupun di dunia maupun di akhirat, yang ketiga pembentukan akhlak yang mulia, yang keempat persiapan untuk mencari rezeki, dan yang kelima pembelajaran dari segi profesional dan teknis. Adapun budaya, secara bahasa budaya berarti pikiran dan akal. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu bud yang artinya akal. Selanjutnya kata budi yang merupakan jamak budaya berasal juga dari kata budi dan daya. Budi artinya sebagai kekuatan rohani dan daya berarti kekuatan jasmani. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebudayaan berarti hasil kegiatan dari akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Menurut Kulkon, terdapat 7 unsur kebudayaan, yakni yang pertama yaitu sistem kepercayaan atau religi, yang kedua kekerabatan dan organisasi sosial, yang ketiga sistem mata pencaharian hidup, yang keempat peralatan dan perlengkapan hidup, yang kelima bahasa adalah perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi baik dalam tulisan, lisan maupun bahasa isyarat. Dan yang keenam sistem pengetahuan, yang ketujuh kesenian adalah keterampilan untuk mengekspresikan nilai-nilai keindahan budaya. Yang B yaitu faktor munculnya budaya. Budaya tidak muncul begitu saja, tetapi juga ada beberapa faktor yang memunculkannya, yaitu yang pertama faktor geografis, yaitu munculnya budaya karena letak daerah dan lingkungan itu sendiri. Yang kedua adalah faktor keturunan bangsa. Yang ketiga faktor kejiwaan, yaitu kejiwaan seseorang akan mempengaruhi munculnya budaya. Yang keempat faktor ekonomi, dan yang kelima faktor agama, yaitu mengajarkan sebuah keyakinan.
tertentu kepada umat yang sudah akan tertentu membentuknya suatu budaya. Nilai-nilai dan budaya yang perlu dipertahankan sebagai hasil warisan pendidikan. Dalam sudut pandang filosofi, nilai sangat terkait dengan masalah etika. Etika disebut sebagai filsafat nilai, yaitu nilai moral sebagai tolak ukur perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Di sini nilai merupakan suatu menyempurnakan manusia sesuai hakikatnya, seperti kejujuran, sehingga nilai ini nilai keyakinan ini dalam menentukan suatu pilihan bagi dirinya sendiri yang tercermin dengan tingkah laku seperti keadilan, kejujuran, kebenaran yang dijadikan pegangan seorang dalam hidupnya. Karena pada hakikatnya merupakan rujukan tingkah laku manusia yang mana memancarkan getaran hati manusia serta sistem budaya hidupnya berdasarkan nilai-nilai Islam yang berorientasi kepada kesejahteraan hidup di dunia untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Terdapat 3 dimensi kehidupan manusia yang mengandung nilai-nilai ideal Islam. Yang pertama, dimensi yang mengandung nilai meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia berada di dunia, yaitu mendorong manusia untuk memanfaatkan dirinya agar bisa meraih bahagia maupun di dunia dan di akhirat. Yang kedua, dimensi yang mendorong manusia berusaha keras untuk meraih kehidupan di akhirat yang membahagiakan. Yang ketiga, dimensi yang mengandung nilai yang dapat mengadukan antara kepentingan hidup dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, problematika pendidikan dan budaya. Pendidikan Islam, perjalanan pendidikan Islam di Indonesia senantiasa dihadapkan dengan berbagai persoalan multi kompleks, mulai dari konseptual dan teoritis sebagaimana dengan rasionalisasi praktis dapat dilihat dari ketinggian pendidikan Islam dengan pendidikan lainnya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor internal. Faktor internal ini relasi kekuasaan dan orientasi pendidikan Islam sebagaimana yang dicita-citakan sebagai nasional. Barangkali dalam konteks era sekarang ini tidak menentu, pendidikan lebih cenderung berpijak pada suatu pragmatis, masalah kurikulum yang sering berganti-ganti, yang mana mengakibatkan daya ingat tentang teks dalam ajaran-ajaran Islam. Pendekatan atau metode pembelajaran masih banyak yang menggunakan metode konferatif seperti ceramah dan biaya pendidikan. Faktor eksternalnya adalah masalah besar yang dialami di dunia pendidikan, yaitu antara lain ilmu agama dan ilmu umum. Kelemahan dunia Islam kan menjadi penghambat dunia pendidikan Islam. Solusi terhadap problematika ini, pendidikan harus merancang sedemikian rupa yang memungkinkan para peserta didik mengembangkan potensi yang dimiliki secara alami, kreatif, dan suasana penuh kebebasan, kebersamaan, dan tanggung jawab. Adapun budaya, keragaman budaya dan perubahan budaya masyarakat di Indonesia memiliki banyak keberagaman suku budaya dan ras kesetaraan derajat dalam kebudayaan. Keragaman masyarakat Indonesia merupakan ciri khas membanggakan. Namun yang perlu diketahui bahwa keragaman tidak semerata menciptakan keunikan, keindahan, kebanggaan, dan lainnya. Terdapat masalah keanekaragaman yang mana mempengaruhi perubahan budaya, yaitu yang pertama masalah konflik antar etnis, dan yang kedua masalah konflik antar agama. Masalah konflik antar mayoritas dan dengan mayoritas, masalah konflik antar pribumi dan non pribumi, serta perilaku diskriminatif, mental, rasial, dan etnis yang berada di Indonesia merupakan sebuah isu yang sangat berpotensi memicu konflik. Diskriminasi mempunyai 2 arti, yaitu diskriminasi merupakan penyangkalan hak-hak suatu kelompok yang sebenarnya berlaku untuk semua warga negara. Diskriminasi merupakan penyangkalan terhadap hak-hak mayoritas. Jadi tantangan pada saat ini yaitu bagaimana bangsa Indonesia dapat hidup rukun serta berdampingan satu sama lain, tidak membeda-bedakan di antara suku, ras, serta yang lainnya. Baik, ke judul selanjutnya, dasar undang-undang wajib belajar. Pengertian pendidikan berdasarkan undang-undang dasar pendidikan. Pendidikan berasal dari kata pedagoi yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata pais yang berarti anak dan again yang berarti membimbing. Dapat disimpulkan bahwa pedagoi adalah bimbingan yang diberikan kepada anak dalam bahasa Inggris
Pendidikan dikenal dengan istilah education yang berasal dari bahasa lain yaitu educare yang berarti memasukkan sesuatu. Yang dimasukkan memasukkan ini adalah memasukkan ilmu. Dalam bahasa Arab, pendidikan dikenal dengan istilah tarbiyah. Berdasarkan isi Undang-Undang Dasar 1945 ada dua faktor yang membahas terkait tentang pendidikan nasional, yaitu yang pertama adalah pendidikan adalah hak bagi seluruh rakyat Indonesia, dan yang kedua pendidikan memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional ialah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dari sini dapat diketahui pendidikan ialah suatu sistem yang merupakan suatu totalitas struktur yang terdiri dari komponen saling terhubung dengan menuju kepada tercapainya suatu tujuan. Yang kedua, konsep pendidikan dasar wajib belajar. Pendidikan adalah hal terpenting dalam membangun sekolah negara yang di dalamnya menjalin keberhasilan membangun pembangunan nasional. Pendidikan memiliki peran kunci dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di sini dapat kita lihat pentingnya pendidikan bagi manusia. Maka dari itu pentingnya program wajib belajar ini ialah program yang wajib diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Tujuan dari program wajib belajar ini ialah merangsang aspirasi pendidikan orang tua maupun anak yang mana diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja penduduk secara nasional. Yang selanjutnya, Undang-Undang Wajib Belajar seperti yang sudah saya sebutkan di atas tadi berdasarkan Undang-Undang Sidiknas nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan sebagai pengganti Undang-Undang nomor 2 Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989 dan pemerintahan mengeluarkan peraturan pemerintahan nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar 9 tahun yang berkonsep pada pendidikan semesta Universal Basic Education untuk membuka kesempatan pendidikan dasar. Problematika wajib belajar yaitu konsep dari kewajiban belajar ini sendiri diberlakukan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti jika masa wajib belajar semakin tinggi, maka semakin maju pula perkembangan bangsa dan negara. Tapi realitanya hanya masyarakat maju dan mampu yang dapat melaksanakan tugas ini. Masih banyak di luar sana masyarakat yang tidak mampu dalam menganut sistem wajib belajar ini. Pada dasarnya pendidikan yang berkualitas adalah suatu syarat mutlak bagi pengembangan masyarakat yang sadar akan hak kewajibannya. Tetapi bagaimana dengan permasalahan perkembangan pendidikan di masyarakat daerah tinggi, semisal pada daerah pedalaman, daerah kumuh, perkotaan. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa anak-anak yang tertinggal di daerah-daerah tersebut itu kurang mendapat perhatian dan belum bisa mematuhi apa yang sudah ditetapkan pemerintah, seperti halnya wajib belajar ini 9 tahun, karena di daerah-daerah terpencil masih banyak orang-orang yang kurang mampu dalam pendidikan. Baik, ke judul selanjutnya yakni memahami makna pendidikan Islam. Menurut istilah, pendidikan diartikan sebagai pendapat beberapa ulama. Yang pertama ada Al-Qadi Al-Badawi mengartikan pendidikan sebagai pembawa suatu ke arah kesempurnaan secara bertahap. Definisi ini amat umum karena mencakup pendidikan manusia, pemeliharaan binatang, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lainnya. Adapun menurut pendapat Ibnu Sina mengartikan tarbiyah sebagai pembiasaan. Yang dimaksud dengan pembiasaan di sini adalah melakukan sesuatu berulang-ulang dalam masa yang lama dan dalam waktu berdekatan. Definisi ini telah menyempitkan bidang tarbiyah satu isi yaitu pembiasaan. Kedua, pendidikan Islam sebagai lembaga. Pendidikan Islam yang berlangsung sebagai proses operasional menuju tujuan memerlukan model dan sistem yang konsisten yang dapat mendukung nilai-nilai moral, spiritualitas, dan melandasinya. Kelembagaan pendidikan Islam merupakan
subsistem dari sistem masyarakat atau bangsa. Dalam operasionalisasinya selalu mengacu dan tanggapan kepada kebutuhan perkembangan masyarakat, eh, yang menjadi salah satu sumber konflik antar pendidikan dan masyarakat. Dari sanalah timbulnya krisis pendidikan yang ekstentasinya berbeda-beda menurut tingkat atau taraf kebutuhan masyarakat. Untuk mengetahui kesenjangan antar lembaga pendidikan masyarakat yang berkenaan dengan kebutuhan yang meningkat ialah dengan melakukan pengukuran. Adapun pendidikan Islam pada sekolah umum, banyak usaha yang dilakukan oleh para ilmuwan dan ulama untuk memperhatikan pelaksanaan pendidikan Islam di sekolah umum. Misalnya dalam forum-forum seminar, lokal karyanya, dan berbagai forum penemuan ilmiah lainnya, para ilmuwan dan ulama serta kaum teknorat sepakat bahwa pendidikan agama Islam di tanah air kita harus disukseskan sesukses-suksesnya, semaksimal mungkin, sejalan dengan lajunya pembangunan nasional. Namun dalam pelaksanaan program pendidikan agama Islam ini di berbagai sekolah kita belum berjalan seperti apa yang kita harapkan. Karena berbagai kendala dalam bidang kemampuan pelaksanaan metode, sarana fisik dan non fisik. Di samping itu pula suasana lingkungan pendidikan yang kurang menunjang suksesnya pendidikan mental, spiritualitas dan moralitas. Adapun beberapa faktor yang menghambat antara lain adalah faktor eksternal, yaitu timbulnya sikap orang tua di beberapa lingkungan sekitar sekolah yang kurang menyadari tentang pentingnya pendidikan agama ini. Dari faktor eksternalnya yaitu perangkat input instrumen yang kurang dengan tujuan pendidikan menjadi sumber kerawanan karena guru kurang kompeten untuk menjadi tembaga profesional pendidikan untuk jabatan guru yang didasarinya hanya merupakan pekerjaan alternatif terakhir tanpa menekuni tugas sebenarnya selaku guru yang berkualitas atau tanpa ada dedikasi sesuai tuntutan pendidikan. Baik, untuk judul selanjutnya yaitu konsep pendidikan prasekolah. Pengertian pendidikan prasekolah merupakan dasar bagi perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, daya cipta, dan penyesuaian dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, perlu diusahakan agar pendidikan ini dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Bantuan dari semua pihak sangat diperlukan, terutama dari media massa, seperti contohnya radio, televisi, surat kabar, majalah, dan buku-buku bagian anak balita. Pendidikan prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak, agar nantinya di lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar yang diselenggarakan di jalur pendidikan sekolah atau di jalur pendidikan luar sekolah. Pendidikan prasekolah antara lain meliputi pendidikan taman kanak-kanak, terdapat dari jalur sekolah dan kelompok bermain serta penitipan anak di luar jalur sekolah. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak di luar lingkungan keluarga maupun memasuki pendidikan dasar yang diselenggarakan di luar jalur pendidikan sekolah atau di jalur pendidikan sekolah. Tujuan pendidikan prasekolah itu apa sih? Jadi tujuan pendidikannya yaitu prasekolah bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk mempertumbuhkan secara perkembangan selanjutnya. Adapun empat manfaat pendidikan prasekolah yaitu membantu pembentukan struktur otak anak, memiliki pencapaian akademis lebih baik, sebagai tambahan aktivitas harian anak yang lebih berstruktur. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil bahwasannya pendidikan prasekolah ini sendiri nantinya dapat mengembangkan pemikiran anak sebelum memasuki sekolah dasar maupun sekolah-sekolah yang lebih tinggi. Jadi mereka sudah mempunyai atau bekal untuk bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi. Baik, sekian apa yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata maupun kesalahan saya dalam menyebutkan kata,
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya atas nama diri pribadi eh, banyak-banyak berterima kasih kepada semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.